Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah ma ba'dah. Teman-teman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita ketemu lagi di kajian rutin kita dalam pembahasan atau membaca kitab Al-Adhkar An-Nawawi. Semoga istiqomah dan manfaat untuk kita semuanya. Pada malam hari ini insya Allah kita akan membahas tentang dasar penulisan dari kitab ini oleh Al-Imam An-Nawawi sendiri. Disebutkan sebelum menjabarkan bab-bab selanjutnya, akan tetapi sebelum kita membahas ini saya masih akan menuntaskan dari kajian kita yang kemarin, yaitu masalah wazifah zikir. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi teman-teman semuanya, Al-Imam An-Nawawi di sini menuliskan bahwa bagi orang yang mempunyai wazifah zikir, yang mempunyai kebiasaan berzikir tertentu pada waktu tertentu, yang sudah mulazamah, yang sudah selalu dia lakukan, ya istilahnya istiqomah lah, maka ketika dia berhalangan untuk melakukannya, terus ada kesempatan untuk melakukannya, maka segera lakukan berdasarkan dengan hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Umar bin Khattab, ditulis oleh Al-Imam Muslim di dalam kitab sahihnya, yaitu man nama an hizbihi aw an syai'in minhu faqara'ahu ma baina sholatil fajri wa sholatidz zuhri kutiba lahu ka'annama qara'ahu minal lail. Barang siapa yang biasa berzikir pada malam hari kok tiba-tiba ketiduran dia, man nama an hizbihi, dia sudah biasa berzikir pada malam hari, tiba-tiba ketiduran gara-gara suatu hal, maka segeralah dia membaca atau melakukan zikir tersebut antara sholat subuh dan sholat zuhur. Artinya apa? Begitu dia bangun subuh, sholat subuh, terus dia melakukan zikirnya. Kalau panjang mungkin ya sampai selesai lah. Makanya di sini Nabi menyebutkan baina sholatil fajri wa sholatidz zuhri, antara sholat subuh dan sholat zuhur. Kalau istilah gampangnya kita diqodok lah, diqodok. Maka kutibalahu ka'annama qara'ahu minal lail, maka dia akan ditulis sebagaimana dia membacanya setiap malam. Artinya apa? Dia tetap ditulis sebagai orang yang istiqomah berzikir setiap malam, enggak dihitung bolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Nih. Dilanjutkan di bawahnya, nih. Di bab fasal atau pembahasan tentang sikap-sikap yang seakan-akan bertentangan dengan zikir, yang gara-gara hal ini maka mau nggak mau zikir ini dilanjutkan atau enggak, kan begitu. Nah, ini disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi bahwa minha idza sullima alaihi raddas salama tsumma ata ila dzikri. Ketika dia disalami oleh orang yang berzikir tersebut, waktu dia berzikir ada orang yang datang assalamualaikum, maka dia tetap dianjurkan untuk menjawab salam. Raddas salam tsumma ata ila dzikri. Dia balas salamnya, dia jawab salam orang tersebut, lantas dia kembali berzikir lagi. Wakadha, dan demikian idza atasa indahu atis, ketika ada orang yang bersin di sampingnya atau di sekitarnya, maka syammatahu tsumma ata ila dzikri, maka dia atau begini nih. Kalau ada orang bersin itu kan biasanya membaca alhamdulillah. Syammat ini dia membaca yarhamukallah, maka dia mendoakan untuk orang yang bersin tersebut yarhamukallah, kan begitu. Saya ulangi lagi, ketika ada orang yang bersin di samping kita sedangkan kita dalam keadaan berzikir, dia mengatakan alhamdulillah, tetap kita disunahkan atau dianjurkan untuk menjawabnya dengan melafalkan yarhamukallah. Setelah itu kita lanjut zikir kita.
Wakadha, dan demikian pula idza sami'al khatiba, ketika dia mendengar khatib sedang berkhutbah. Dengarkan dulu khutbah khatib. Kalau sudah selesai khutbahnya, mungkin ada kesempatan, silakan berzikir. Kalau langsung sholat, ya sholat. Wakadha idza sami'al muadzina ajabahu, pun demikian ketika dia mendengar muadzin, orang yang berazan, yang melantunkan azannya, maka dia jawab dulu itu azan orang yang sedang melantunkan azan, fi kalimatil azan wal iqamah, di dalam kalimat-kalimat azan maupun iqamah. Kan ketika ada orang berazan maupun orang berqomat, kita kan disunahkan pula untuk menjawabnya. Jawab azan dia, jawab qomat dia. Setelah itu tsumma ata ila dzikr, lantas kembali untuk berzikir. Lanjut di halaman 10. Wa kadza idza ra'a munkaron azalahu. Pun demikian ketika dia melihat sesuatu yang mungkar, sesuatu yang memang harus diberhentikan, azalahu, dia hilangkan dahulu itu kemungkaran, lantas dia kembali untuk berzikir. Au ma'rufan arsyada ilaihi, atau ketika dia melihat sesuatu yang memang harus dijelaskan, kebaikan yang harus ditunjukkan, maka dia harus menunjukkan kebaikan tersebut dan dia kembali kepada zikirnya. Au mustarsyidan ajaba tsumma ata ila dzikr, atau dia dimintain petunjuk, dia kasih dulu petunjuk untuk orang yang minta tersebut, lantas dia kembali berzikir. Jadi begini teman-teman semuanya, ada istilah mungkar, ada istilah ma'ruf. Ini yang perlu kita ketahui bahwa ketika kita kembali kepada ayat wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Nih, ada 3 hal. Dan jadilah di antara kalian umat yang yad'una ilal khair, mengajak kepada kebaikan. Wa ya'muruna bil ma'ruf, dan memerintahkan kepada ma'ruf. Wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah terhadap kemungkaran. Nah, ini ada hal-hal yang perlu kita bedakan. Kenapa ketika Allah menyebut al-khair pakainya yad'un, mengajak? Kenapa ketika Allah menyebut al-ma'ruf pakainya ya'muru, memerintah? Kenapa ketika Allah menggunakan kata al-munkar, Allah suruh kita untuk yanhaun, mencegah. Jadi ma'ruf amar, mungkar nahi. Tetapi ketika al-khair, ini dakwah. Ini. Nanti penjelasannya nanti di kesempatan yang lain saja. Kita lanjut. Wa kadza idza ghalabahun nu'as. Begitupun ketika dia sangat-sangat mengantuk. Wa ma asbaha hadza, dan semisal ini. Teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, intinya secara garis besar atau secara kembali ke asal, hukumnya berzikir itu sunnah. Akan tetapi jangan karena sunnah ini lantas menutup hal-hal kebaikan yang lain yang sifatnya urgent. Ini urgent. Apa itu? Seperti tadi disebutkan, ketika ada orang memberikan salam kepada kita, ketika ada orang yang bersin, lantas dia mengucapkan alhamdulillah, ketika ada khatib sedang berkhutbah, itu semuanya sifatnya kebaikan-kebaikan yang memang harus dibalas saat itu juga. Kan begitu. Maka zikir kita, walaupun sifatnya baik dan sunnah, kita cancel dulu. Untuk kita melakukan kebaikan yang lain dulu. Dan memang inilah tata cara kita beragama. Inilah kalau kata saya yang disebut fikih. Bagaimana itu? Yaitu agar kita tahu mana
dari sesuatu yang wajib, ketika ada dua wajib, wajib mana yang harus didahulukan? Ketika ada dua sunnah, sunnah mana yang harus didahulukan, yang harus diprioritaskan? Nah, seperti itulah yang namanya fikih. Jadi semakin kita tahu, kita banyak ilmu, semakin kita bisa memprioritaskan sesuatu. Jangan asal semangat beribadah saja, yang akhirnya prioritas menjadi tidak diprioritaskan. Ini yang keliru. Inilah pentingnya kita tetap menambah ilmu, menambah wawasan, agar kita bisa menempatkan satu ibadah pada tempatnya. Agar kita bisa menempatkan kebaikan pada tempatnya. Ketika ada dua kebaikan yang sama, maksudnya yang harus dilakukan pada saat yang bersamaan, yang nggak mungkin dilakukan dua-duanya, harus dilakukan bergantian, mana yang harus didahulukan. Inilah pentingnya kita mengaji. Bismillahirrahmanirrahim. Faslon, pembahasan lanjut. I'lam annal adhkaral masyru'ata fis shalah wa ghairiha wajibatan kanat aw mustahibbah la yuhsabu syai'un minha wa la yu'taddu bihi hatta yatalaffadhu bihi bihaitsu yasma'u nafsuhu idza kana sahihus sam'i la 'aridalah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya zikir-zikir yang disyariatkan, baik yang di dalam sholat maupun yang di luar sholat, baik yang wajib maupun yang sunnah, ingat, zikir-zikir yang disyariatkan, garis, baik yang di dalam sholat maupun yang di luar sholat, baik yang sifatnya wajib maupun yang sifatnya sunnah, tidak dihitung dia sebagai zikir ketika dia tidak dilafalkan, ketika dia tidak disuarakan, bihaitsu yasma'u nafsuhu, sampai sehingga sekiranya telinganya sendiri dapat mendengarkan. Dengan catatan bagi orang yang sahih pendengarannya, bagi orang yang normal pendengarannya. Artinya ketika kita ngomong saya berzikir, saya melafal, saya berzikir A, berzikir B di dalam sholat, di luar sholat, tapi dia hanya diem saja, maka di sini disebutnya tidak berzikir. Berzikir yang masyru'ah, yang disyariatkan loh ya. Tapi kalau hanya tafakkur itu beda lagi. Tafakkur itu memang tidak dilafalkan, tapi untuk zikir yang di sini itu sifatnya adalah zikir yang dilafalkan. Saya kasih contoh saja. Misalnya masalah sholat. Ini nggak apa-apa, nanti seandainya waktunya habis, nggak apa-apa lah, kita bahas di pertemuan yang berikutnya, karena ini sepertinya penting. Jadi begini teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Persamaan zikir itu adalah qiraah di dalam sholat, yaitu membaca Al-Quran. Kalau zikir di dalam sholat itu ada hal-hal yang harus disuarakan, harus dilafalkan. Apa saja itu? Pertama, takbiratul ihram. Allahu Akbar. Yang pertama kali. Itu namanya takbiratul ihram. Itu harus dilafalkan. Ini zikir. Allahu Akbar ini zikir, bukan Al-Quran. Nah, itu harus disuarakan. Yang kedua, qiraah atau Al-Fatihah kalau di dalam sholat. Kenapa? Memang dari sekian banyak surat, dari 114 surat di dalam Al-Quran, yang wajib dibaca ketika dia sholat hanya Al-Fatihah. Selain itu, hukumnya sunnah. Kecuali bagi orang yang nggak bisa Fatihah, nggak kita bahas inilah. Kita bahas yang normal-normal saja, yaitu Al-Fatihah. Jadi yang pertama, Allahu Akbar, takbiratul ihram. Yang kedua, Al-Fatihah di dalam sholat. Yang ketiga yang wajib lagi adalah tahiyat akhir. Ini yang harus dilafalkan. Tahiyat akhir yang harus dilafalkan. Tahiyat akhir pun yang wajib hanya sampai sholawatnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Itu yang wajib. Sampai di situ. Dari at-tahiyyatu lillah dan seterusnya sampai Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Itu yang wajib.
Yang keempat adalah salam yang pertama. Assalamualaikum warahmatullah. Ini pun sifatnya wajib. Jadi ada 4 hal yang lisani yang harus dilafalkan di dalam sholat, yaitu 3 zikir, takbir, tahiyat, dan salam. Yang nomor yang satunya lagi, yaitu yang kedua ini, yaitu membaca Al-Quran. 4-empatnya ini harus dilafalkan, harus disuarakan. Tidak boleh di dalam hati, batin lah kalau istilah kita, nggak boleh. Jadi orang sholat begini. Terus tiba-tiba ruku. I'tidal, sujud. Tanpa menggerakkan bibir, tanpa membuka bibirnya, sudah bisa dipastikan bahwa dia tidak melafalkan rukun yang ada di dalam sholat yang sifatnya harus dilafalkan, yaitu takbiratul ihram, al-fatihah, tahiyat akhir, dan salam yang pertama. Maka karena dia tidak melafalkan, maka dia tidak dianggap berzikir maupun membaca Fatihah tadi. Karena dia tidak dianggap, maka dia tidak dianggap melakukan rukun yang seharusnya dilakukan di dalam sholat. Karena rukun yang seharusnya di dalam sholat tidak dia lakukan, kok sampai dia selesai sholatnya, berarti sholatnya ada yang kurang di dalam rukunnya. Kalau ada yang kurang di dalam rukunnya, berarti sholatnya tidak sah. Saya ulangi lagi. Ketika ada seseorang yang sholat, mulai dari pertama sampai selesai dia tidak menggerakkan bibir, tidak membuka mulutnya, bisa dipastikan dia tidak melafalkan kewajiban-kewajiban yang harus dilafalkan ketika sholat. Apa saja itu? Takbiratul ihram, Fatihah, tahiyat akhir, dan salam yang pertama. Nah, kalau 4 hal ini, jangankan 4, 1 saja tidak dilafalkan, maka dia dianggap tidak melakukan satu atau suatu rukun sholat. Ada orang sholat kok meninggalkan rukun sholat, berarti sholatnya kurang dalam hal rukun. Dalam hal rukun kok dia kurang, kok tetap dilanjutkan sholatnya sampai dia selesai, berarti sholatnya tidak sah. Saya ulangi lagi, berarti sholatnya tidak sah. Maka caranya bagaimana? Caranya ketika kita harus melakukan sesuatu yang harus kita lakukan, kita harus melafalkan sesuatu yang harus kita lafalkan, yaitu takbiratul ihram, al-fatihah, tahiyat akhir, dan salam yang pertama, kita harus lafalkan. Jangan kita diem saja. Tapi sudah batin Pak Ustadz, sudah di dalam hati Pak Ustadz, di dalam hati tidak dihitung. Nih, halaman ke-10 Al-Adhkar An-Nawawi. Zikir yang masyru'ah, yang disyariatkan, kok tidak dilafalkan, maka dia tidak dihitung zikir. Oke? Terima kasih, ternyata waktu kita sudah habis. Sudah habis waktunya. Sekali lagi teman-teman semuanya, insya Allah kita akan lanjut terus kajian ini, yaitu setiap hari Jumat malam Sabtu. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Wallahu waliyut taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.